Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan yang hadir dalam setiap aspek hidup kami. Tuhan yang memelihara, mendampingi, menyertai, membela kami. Bahkan sampai hampir di penghujung tahun 2025. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan nafas. Bahkan pada saat kami bangun tadi pagi, kami beroleh kesempatan diizinkan hidup oleh Tuhan. Mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Merry Christmas buat Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aman, aman saudara? Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik. Nah, karena kita sudah masuk di bulan, kita di foto dulu. Oke, makasih ya. Nanti fotonya kirim saya, bos. Oke, bos, kirim saya, bos. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang makna sesungguhnya di balik Natal itu? Ya. Kita tahu bahwa Natal itu bicara tentang when Jesus came down at Christmas. Jadi ketika Yesus datang, turun untuk Natal itu. Natal bicara tentang bagaimana Tuhan mengambil bentuk, rupa, form, jadi manusia. Apakah bagi Anda itu rumit? Bagi saya nggak rumit, bagi saya. Because I have a faith bahwa mudah bagi pribadi sosok Tuhan menjadi manusia, Pak, mudah. Yang sulit manusia jadi Tuhan, itu yang sulit. Setuju nggak? Tapi Tuhan mengambil form jadi manusia, ya gampang kali. Seorang kaya raya menjelma atau mengambil rupa seorang miskin menyamar. Ada kan cerita-cerita pendek itu di sekarang ada di Instagram itu lagi sedang laku-lakunya. Di balik itu cerita biasa tentang seorang konglomerat, anak konglomerat, terus dia pura-pura jadi miskin. Ya mudah lah, betul nggak? Tapi orang miskin, orang susah, terus berpura-pura menjadi orang kaya, ya susah lah. 2 hari sehari juga udah ketahuan. Nah, banyak saya dan Anda juga seperti itu. Padahal biasa-biasa, tapi lagunya seperti orang yang punya segalanya gitu. Tapi sebaliknya, on reverse, kita melihat banyak beberapa orang-orang yang punya segalanya. Bahkan banyak orang yang mau hidup sederhana supaya tidak terlihat dan tidak dituntut pajaknya gitu. Jadi mereka kayaknya naik kijang. Ya. Saya punya satu kisah nyata tentang seorang konglomerat Indonesia. Dia bukan hanya masuk 10 besar, dia bukan hanya masuk 5 besar, dia masuk 3 besar juga tidak masuk di situ. Dia masuk di antara salah satu atau 2 yang terkaya di bumi Indonesia. Dia beli, saya punya teman tambang, ya. Dan dia diam-diam datang malam-malam. Saudara tahu, dia naik mobil apa? Kijang Super, bos. Orang sekarang kan, ya. Naiknya apa? Innova, terus ada yang lebih tinggi lagi apa ini? Apa mah? Ada itu, saya lupa itu yang Ventura gitu ya. Ada yang lebih tinggi lagi.
Kayaknya baru beli Kijang setahun, terus ada yang dia ganti lagi. Ini konglomerat, saya pastikan dia di bawah 3 besar. Dia beli, teman saya punya tambang. Malam-malam datangnya dengan Kijang yang sederhana. Mudah bagi dia seperti itu. Apalagi Tuhan. Jadi kalau ada jawaban pertanyaan di luar sana, kenapa sih Tuhan lo manusia dilahirkan dan lahir? Mudah. Bagi dia mudah. Bahkan itu sesuai yang sesuai dengan kemampuan dia yang begitu sempurna. Untuk merubah hidup saya dan Anda mudah bagi dia. Halo, mudah Pak, Bu. Saya pikir dulu susah merubah kehidupan yang seringkali orang bilang nasib. Mudah. Tetapi dengarkan baik. Dengan begitu mudahnya dia rubah, tapi harus juga melalui sesuatu yang membuat saya dan Anda harus berpikir ulang bahwa dia adalah segalanya bagi kita. Oleh sebab itu jangan heran Pak, Bu, kalau dia membutuhkan atau melalui proses supaya saya dan Anda mengenal lebih hebat lagi siapa dia. Amin. Jadi kalau hari ini Anda bilang, aduh kok saya belum ditolong, anggap aja itu proses. Proses. Ujung-ujungnya menang. Ujung-ujungnya menang. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang menang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di balik Natal, the first Christmas, apa yang yang menjadi makna dari kehadiran atau Christmas itu sendiri. Buka Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sesungguhnya, stop sampai di sini dulu. Sampai seorang Matius harus bilang, I'm telling you the truth. Jadi enggak cerita bohong. Kalau seseorang penulis dan dia mulai dengan kata sesungguhnya, frankly, telling the truth, gitu. Jadi terserah daripada pembacanya mau percaya atau tidak. Amin, saudara. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, harus dimulai dengan percaya dulu, so you can see the reality. You can see the proof dari Kristus Yesus Tuhan itu. Terus Alkitab katakan anak darah itu, kalau kita sudah berhadapan dengan kata anak darah, berarti perawan. Berarti never being touched even by a man. Jadi dia tidak pernah disentuh, anak darah, perawan, virginity. Itu. Dan yang ketiga, itu akan mengandung. Nah, di sini nih kita pusing nih. Anak darah, perawan mengandung, Pak. Aduh, bingung nih Pak, gimana sih Pak? Tadi kan saya bilang, begitu dibilang, sesungguhnya we gotta believe that. Kita harus percaya itu. Karena Matthew katakan yang sesungguhnya. Dia katakan yang sesungguhnya karena nanti di belakangnya, after that kita akan lihat, oh iya ini. Ini yang bikin pusing. Oleh sebab itu banyak orang di luar sana, Tuhan lo bagaimana sih dilahirkan gue pusing. Nggak usah pusing, karena otak kita kan cuma segini. Amin, saudara. Anda bilang compare with God, dengan Tuhan dibandingkan, ya nggak ada bandingannya gitu loh. Oleh sebab itu iman itu harus di depan dulu supaya paradigma kita itu benar, saudara. Ya. Dan Alkitab juga katakan melahirkan seorang anak laki-laki. Lihat, itu sudah dikatakan demikian. Sebelum Yesus lahir sudah dikatakan anak laki-laki. Terus Alkitab bilang, dan mereka akan menamakan siapa mereka? Kita semua, including you and me. Alkitab bilang akan menamakan dia dengan kata D atau huruf capital letter, itu huruf besar D gitu. Dan Alkitab teruskan, Immanuel. Apa artinya? God be with us. Tuhan bersama dengan kita. Sebelum Yesus lahir, sudah ada kata seperti ini. And God be with us. Tuhan menyertai kita. Alkitab nggak bilang, and God will be with us.
Tapi Alkitab bilang, Tuhan menyertai, bukan akan, tapi menyertai kita. Amin. Saya suka lihat Bapak ini. Tanpa buka Alkitab, tahu dia. Ya dia mau bilang sama saya, Pak, buka Alkitab sebanyak-banyaknya ayatnya, saya akan hafal. Cuman hafalnya di luar kepala. Karena di luar jadi enggak hafal, di luar kepala gitu. Saya lihat mukanya gitu, kebaktian pertama. Tuhan suka yang begini-begini. Jadi besok-besok kalau saya kesini lagi, tolong hadirkan 100 orang seperti ini di depan. Jadi saya semangat. Amin. Tapi saya nggak senang nih, maafkan saya. Yang di depan. Ada ya Pak? Ada. Kapan Pak? Sekarang juga ada. Oleh sebab itu, Yesus tidak melakukan mujizat atau tidak terjadi mujizat itu di Nazaret. Kenapa? Dia banyak ketemu yang begitu. Dari sini saya bisa lihat itu yang di tengah, yang beberapa puluh meter dari saya. Itu akan terjadi mujizat. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang berarti Allah menyertai kita, bukan Allah akan menyertai kita. Enggak. Present. Allah menyertai kita. Amin saudara. Nah inti khotbah saya, makna di balik Natal itu, penyertaan Tuhan itu, apa artinya gitu. What is the meaning of Christmas itself? Apa arti Natal sesungguhnya? Saya mau katakan buat Anda, bahwa Natal itu bicara tentang melihat kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup kita. Karena Alkitab bilang menyertai kita. Amin saudara. Menyertai kita. Jadi kehadiran Allah dalam hidup kita itu dalam setiap aspek. Nah, aspek yang seperti apa? Ayo kita baca. Di dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ayo, biar Tuhan membuka ini buat kita. Dan yang ditulis itu yang saya bagikan buat Anda. Saya nggak akan mau made up the story ya. Tapi apa yang tertulis ya itu yang harusnya diberikan kepada jemaat Tuhan. Yuk baca sama-sama. Lukas 2 ayat 6 dan 7. 1, 2 dan 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Terus, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada ulangan lagi, anaknya yang sulung, berarti namanya Maria itu nggak pernah kawin. Bahkan kalau ke depannya dikatakan bahwa Alkitab katakan bahwa dia adalah seorang anak dara. Jadi Alkitab kalau menerangkan sesuatu lengkap Pak, Bu. Amin. Lengkap. Kitanya aja nggak mau belajar. Akhirnya karena kita tidak mau belajar, ketidakmengertian kita itu menghambat iman kita. Dan kalau terjadi hambatan di dalam iman, maka kehidupan kita akan goyah. Goyah. Kenapa? Nggak percaya. Goyah. Kenapa? Imannya nggak bekerja. Oleh sebab itu kalau kita melihat di sini, ketika Alkitab katakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di mana? Dalam palungan, stable. Apa artinya? Di dalam kesederhanaan. Apa artinya? Di dalam penderitaan kita bisa melihat. Dan Yesus itu bukan pribadi terus yang anti dengan hal itu. Kata stable, kata palungan, itu bicara tentang tempat makanan untuk binatang. Kenapa Allah Bapa menentukan hal seperti itu? Itu bicara tentang keseharian. Palungan itu keseharian, kesederhanaan, saudara. Di dalam kehidupan kita, palungan bisa kita lihat tiap-tiap hari ada di kandang binatang, tempat binatang. So, yang pertama bicara tentang makna kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup kita.
Itu berarti kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadi orang Kristen yang hebat cuma di hari Minggu, Pak, Bu. Halo. Minggunya keren. Nyanyinya ya kan. Tak pernah berakhir. Wah, sampai berlinangan air mata gitu. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku tak pernah. Wah, keren. Tapi hari-hari. Kalau saya hamba Tuhan hanya hebat di atas panggung hari-hari. Istri saya bilang, aduh kelakuannya kayak binatang. Mama, saya suka godain dia dalam khotbah. Kenapa? Because I did it. Saya selalu bilang, dan saya bukan bangga, cuman kalau saya khotbah seperti ini, bebannya makin berat. Benar Pak, Bu. 3 minggu yang lalu ada suami istri datang ke rumah saya, dia telepon dulu istri saya. Bu, minta waktu sama Bapak. Kita lagi kebaktian yang terakhir selesai. Kenapa? Ibu ada di mana? Lagi mau makan, habis ibadah. Bu, saya tunggulah di rumah ibu, daerah rumah ibu. Dia udah naik ke atas. Terus saya tunggu di itu aja, apa namanya itu? Clubhouse. Saya dengan suami. Istri saya bilang, kalau boleh tahu ada masalah apa? Kan saya takut-takut kan pinjam duit. Dan itu sering terjadi, Bos. Pusing. Kalau orang pinjam duit, ampun. Tolong Pak, ada anak saya di rumah sakit. Dalam keadaan kritis, tolong Pak teman saya. Terus kasih foto semua editan. Mau nolong, cek and recheck. Tanya sama hamba Tuhan, Pak jangan Pak, saya udah ditipu 2 kali. Fotonya yang kayak begini, iya Pak, aduh gitu. Pinjam duit ada mungkin 10-20 orang, sampai hari ini enggak balik. Lihat muka saya, enggak balik. Bahkan saya kirim uang 1 kali, terus saya lupa ngomong dengan keponakan saya dan juga dengan anak saya. Dua-duanya kirim. 1 oke, 1 lagi juga oke, dia udah terima 2. Terus saya bilang, hey, tolong kembalikan yang 1. Umpama kata 100.000, tolong yang 100.000 kembali, padahal enggak 100 nih, enggak. Yang kasih yang rendah aja gitu, 100.000. Terus dia bilang, oh iya Pak, udah nih, ini asin nih, telur asin. Nanti tolong, ayo, dia kembaliin, bener. Seminggu dia minta lagi, karena dia tahu, wah ini Pak Pendeta kasih 2 kali. Suka begitu tuh. Dan itu enggak jauh, selalu urusannya dengan ini melulu. Jadi itu ibu, istri saya bilang, ya tunggu ya Bu, tapi saya bisa jam 10, setengah 11, kami tunggu. Wah ini perkaranya berat. Terus istri saya bilang, Pak kamu tahu nggak itu orang yang itu yang mana? Banyak saya temuin orang yang itu, bahkan ini itu. Terus dia bilang, kamu tahu nggak kita ke rumah sakit? Terus kita besuk sahabat kita. Terus ingat kan di depan ada kamar, terus istrinya liatin kita terus senyum terus sama kamu. Kenapa? Nah dia Pak. Jadi ketemunya cuman saya keluar, terus dia jegat saya di depan pintu rumah sakitnya, terus kamarnya, Pak boleh berdoa buat suami saya. Oh iya, Ibu, di mana ketemu saya? GSJS, Jakarta. Oh oke. Padahal itu sebenarnya urusan Andrew. Tapi dia, Tuhan udah tunjuk saya kan. Masa saya ngomong, Bu, minta doa aja sama Andrew. Itu nggak layak gitu. Saya bilang, oke. Bapak sakit apa? Ini aja Pak, cuman hal sepele. Gitu. Oke lah udah, daripada ngomong banyak kan.
Saya doain dalam nama Yesus sembuh dalam. Oh, kau berikan kesembuhan. Tolong mereka berdua. Udah cuma 3 menit. Bu, Pak, saya jalan ya. Cuma 3 menit. Tapi kenapa persoalannya dia bisa mau datang ke rumah saya? Orang cuma dalam nama Yesus, sudah dia keluar dari rumah sakit, udah dong hidup bahagia dong. Kok, Bu? Istri saya, Bapak kenapa? Enggak, sehat ya. Kok ibu nangis? Kami mau cerai. Saya bilang sama saya, Pak, itu mereka berdua mau cerai. Kenapa? Ya nggak tahu. Udah 10:30 kita datang. Dia turun dari mobil. Dia ikutin saya di ruang tamu saya, di ruang makan saya cuci tangan terus saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kayak Pilatus cuci tangan. Ini cuci tangan beneran ini. Saya bilang kenapa jadi berat begini ya Tuhan ya. Padahal gue udah ngantuk. Urusan mencerai kenapa ada di sini? Tuhan bilang sama saya, tidak akan terjadi perceraian. Saya tanya kenapa Tuhan? Amin, haleluya, puji Tuhan. Karena dia datang ke rumah kamu, dia tidak datang di kantor urusan agama. Ya, benar ya. Kalau dia mau cerai beneran dia ke KUA, betul nggak? Dia ke departemen itu ya, udah dia ke sana pengadilan. Jadi saya tegar. Amin. Terus duduk, ada apa? Ada apa? Karena Tuhan udah kasih itu, ya, bahwa enggak akan terjadi perceraian. Bareng, mereka ngomongnya bareng. Singkonya. Jadi begini Pak, isinya begini Pak, pelan-pelan, ya. Terus engkaunya bilang, Ma gue dulu ngomong, gue dulu ya. Lu udah terlalu banyak ngomong, sekarang gue bagian. Bapak mau ngomong apa kok, mau ngomong apa? Begini, Pak. Ini Pak, orang baik, istri saya orang baik. Ya udah selesai, udah gak usah bercerai, udah baik. Pendoa buat saya Pak, udah amin, puji Tuhan. Istrinya sambil berlinangan air mata liatin saya tuh gini. Siapa yang mau dipercaya nih? Dia baik Pak, dia doain saya Pak. Saya dulu dari kepercayaan yang lain, sekarang bukan kepercayaan yang lain, maksudnya organisasi yang lain. Istri saya minta saya dibaptis Pak. Saya bilang nanti aja dulu, dia tetap tegar, dia doain saya. Akhirnya tiba-tiba saya bilang sama istri saya, digerakkan oleh Tuhan, dibaptis, saya dibaptis Pak. Bagus dong. Nah cerainya di mana? Terus saya bilang, tunggu dulu Pak. Terus yang kedua, dia pendoa syafaat saya. Pagi, siang, sore, malam dia doain saya. Bagus dong. Mau cerainya di mana? Bagus ya Pak, ya bagus imannya Pak. Duh, diajak saya ke gereja. Saya gereja Pak. Bagus dong. Tapi ada yang gak bagus Pak. Apa? Aduh Pak, kalau dia nyanyi. Bagus dong dia nyanyi. Aduh Pak, di kuping saya. Oh. Jadi rupanya istrinya. Bapak tahu Pak, saya stres. Kenapa stresnya? Istri saya Pak ajakin saya untuk jadi suami yang baik. Saya bilang saya udah baik. Saya suruh pelayanan di gereja Pak. Dia doain saya Pak. Dia bahasa roh dari pagi, siang, sore, malam Pak. Saya kasih toko 1 miliar Pak. Tiap hari di toko bahasa roh terus. Bapak tahu 4-5 orang pegawai saya tuh bukan Kristen Pak. Dia ajak doa bareng-bareng. Terus dia berbahasa roh. Itu pegawai saya yang non Kristen tapi Masya ampun, pantas kata Tuhan ini sih nggak bakal cerai. Terus Pak, Bapak tahu jadi menyeramkan Pak. Menyeramkannya bagaimana? Jam 3 pagi dia bangunin saya Pak. Dia undang teman-temannya Pak untuk doa fajar di rumah saya. Jam berapa Bos? Jam 3. Waduh. Saya lagi mau bilang gua aja kalau bini gua begitu gua nggak tahan. Saya lagi tidur Pak, tiba-tiba saya bangun Pak. Saya pikir Yesus datang Pak. Ternyata istri saya and the gang Pak. Terus dia bilang sama saya, kamu juga harus ikut. Saya bilang, aduh saya pengusaha mah. Lu doain gua aja, dia baik Pak, dia baik Pak. Cuman yang begitu saya rada takut Pak, rada takut. Tak kalau saya kasih tahu dia mencak-mencak, dia kadang-kadang gituin saya tahan-tahan. Tapi lo mukul gue, karena lo pukul jadi gue ngeles. Jadi tangan gue kena pipi lo.
Pak, saya ngomong Bapak sebagai hamba Tuhan, Pak, iya di atasnya. Tapi begini loh Pak, dia masih suka minum, tapi kan pelan-pelan, Mak, gitu. Pelan-pelan memang Pak, saya dari dulu Pak, suka sama temen kecil-kecilan minum. Terus saya bilang berapa banyak minum, ya sering-sering juga, ya udah peminum berarti. Terus tapi pas saya udah mau berhenti Pak, maksud saya kan dia pendoa syafaat. Biar aja dia berdoa, kan yang merubah saya nanti Tuhan Pak. Dia suruh saya baptis Pak. Saya suruh ke gereja, saya ke gereja Pak. Dia suruh saya jadi pengerja, belum Pak. Saya belum sampai ke situ. Terus saya bilang, jangan gitu. Sekarang saya Pak yang ngomong ya Pak. Waduh rame nih. Udah setengah 12, jalan terus jam 12 kurang. Lama-lama kan konsentrasi kita miring. Sampai kadang-kadang saya bilang, ulangin lagi. Ulangin yang mana? Itu dari awal aja lagi. Kenapa? Bapak kayaknya kurang konsentrasi. Saya udah ngantuk sebenarnya. Aduh, urusan perceraian bukan saya sebetulnya. Istri saya langsung di sebelah saya terus langsung. Jadi ini persoalannya apa dong? Ya ini istri saya terus begini Pak. Ya namanya manusia Pak, saya istri dia mau jadi pendoa. Iya Ci kan pendoa syafaat. Udah nanti Tuhan yang rubah. Udah Ci. Ya kadang-kadang Pak saya ngomong lagi. Tadi kan kamu ngomong gak dipotong. Sekarang kok saya ngomong dipotong. Enggak, gue bicara kebenaran dulu. Intinya begini Pak, dia masukin orang Pak, teman-temannya 3 orang ke dalam toko saya. Terus Pak dia tuduh saya selingkuh. Saya liatin tuh. Bener gak? Harus pakai Roh Kudus. Bener gak? Tadi kan ketawa-ketawa, sekarang gantian. Pak, denger ya Pak ya, denger baik Pak. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kalau saya selingkuh Pak, biar saya mati Pak. Sumpah demi Tuhan. Udah dia udah ngomong begitu. Kalau dia selingkuh dia mati. Suaminya, bener. Mah, gue gak selingkuh mah demi Tuhan. Jangankan selingkuh. Gue megang-megang aja gak pakai dipraktekin. Gue megang-megang aja juga enggak. Terus, ya tapi kan sumpah demi Tuhan. Lo pendoa buat gue, lo tanya Roh Kudus pasti dia nyatakan sama. Udah jadi saya gini. Lama-lama tidur. Itu ya. Suaminya ke kamar mandi. Suaminya balik lagi. Saya kasih toko dia 1 miliar Pak. Saya penuhi dengan semua dagang. Saya pedagang. Tapi jangan suruh saya ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya belum waktunya Pak. Saya nggak tahu ya begitu. Kalau Ci percaya, Ci doa. Nanti Tuhan yang jawab. Ya Pak, udah langsung suaminya bilang. Hah? Lu mau main ski lagi di Swiss? Ayo, minggu depan kita jalan ke Swiss. Saya jalan-jalan ke Eropa Pak, saya kasih duit buat dia, saya kasih toko. Saya bilang, mau ke Eropa nggak? Mau main ski nggak? Mau. Ya udah, dia udah ngaku nggak selingkuh. Saudara lihat, dalam kehidupan sehari-hari tuh, langsung saya bilang, saya doa. Nah gitu ya Pak, dia bilang sama istrinya, terima dong Ma, terima. Ski Ma, terima. Hah Ma? Gue kasih duit lo, gue kefret lo. Udah kalau Ci gak mau nanti duitnya buat saya nih. Nah, saya doa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gak balik lagi. Istri saya tanya gimana, ya amin, kata Pak Pendeta, kan saya juga harus sabar sabar. Jangan 1, 2, 3. Jangan cuma hebat di gereja, jangan cuma hebat di doa, jangan cuma hebat di bahasa roh. Yang jauh lebih hebat lagi keseharian. Benar gak bos? Istri itu bosnya. Mantes tangannya nyolek. Didorong lagi. Ya Ci, tetap jadi pendoa ya. Karena urusannya juga Tuhan akan selesaikan ya. Punya anak berapa? 1 aja. Papa baik ya. Mama juga baik ya. Keadaan yang gak baik ya kan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari sopan, amin.
Ya, jangan mentang-mentang kita orang Kristen, aduh nawar sembarangan. Amin. Berapa nih kangkung nih, Bang? 2.000, nggak bisa 200. Aduh, udahlah ya. Ini istri saya tuh hari-hari, saya harus akuin, Mah, ya, saya puji dia di mana-mana, bener. Orang kalau stroke, kalau pecah pembuluh darah, datangnya ke Tuhan Yesus manusia ini. Nanti pagi-pagi 5:30, pada hari Minggu kan, saya kadang-kadang 5 kali, 6 kali. Dan bagi saya kita pulang jam 11, maunya apa? Maunya dia tuh tidur di sebelah saya, kan besok Senin libur, liburnya hamba Tuhan. Ya lagi tidur-tidur enak lagi, udah fly to the moon, hampir saya jamah kaki Tuhan Yesus, hampir. Kenapa nggak jadi? Itu suara. Lagi keringin rambut 5:30 pagi. Saya bangun, saya pikir ada kebakaran. Dia lagi. Saya udah tahu dia mau pergi. Saya tanya, "Mah, ngapain sih ini rambut?" Dia jawab, "Anterin pasien, Pak. Yang satu udah pecah pembuluh darahnya, Pak. Darahnya udah di otak penuh, Pak. Harus disedot." Gue jadi bagaimana, Mah? Ya udah kamu tidur aja lagi. Yang satu lagi juga sama, Pak. Udah begini, Pak. Udah stroke, udah klepek-klepek. Oh iya. Pak, bersyukur. Bukan lo, Pak. Lu jangan sumpahin gue dong. 2 dia. 5:30, jam 6. Menjelang siang saya tanya, "Ma, kamu udah di mana? Udah selesai?" "Belum." "Kenapa? Harus ke Bareskrim." "Ada apa, Ma?" "Iya, ada teman juga dituntut, Pak, kasihan. Pidana." "Terus?" "Ya aku dampingin lah, Pak, kasihan ya, Pak." Itu hari-hari tuh. Saya kadang-kadang bilang, "Lu gak kasihan sama gue, Ma?" Kan kita tiap hari, Pak. Sebentar. Kasihan, Pak. Udah nangis-nangis di kantor polisi. Tahu gak dia pulang jam berapa, Pak? Tebak-tebak aja jam berapa. Jam 10 malam. Dari 5:30 pagi. Saya dalam hati Tuhan Yesus. Jalan, begitu buka pintu kamar ya. Capek ya, capek. Baru buka baju, straight. Saya bilang kayaknya nggak harus diangkat ya, angkat. "Halo, agen asuransi." "Ibu Sri, ibu. Ada apa lagi?" "Itu teman sahabat kita tuh artis." "Bu, kenapa?" Pingsan, Bu." Kita sudah tahu bahwa dia cancer stadium 4+. "Di jalanan, Bu, tolong." Dia gini, "Ya udah aku ke situ." Sopir udah kita suruh pulang, anak juga sedang pergi, bawa ada urusan. Dia nggak jadi buka baju, Pak, masuk lagi terus dia ngomong sama saya, "Pak, aku jalan ya." "Pak, kasihan, stadium 4. Ya udah, jalan. Saya lepas, naik Grab, Tangerang ujung, 3 kali naik tol. Boleh juga. Tapi jangan lupa ini. Jangan lupa. Dia pulang jam berapa? Jam 3 kurang 15. Jam 3, Bos. Ini anak atau istri? Istri. Jam 3 dia pulang, Pak. Iya. Saya kunci tuh pintu, biar saya tahu dia pulang jam berapa. Dok, pintu kamar. Saya buka, 3 kurang 15. Gimana? Ya puji Tuhan, Pak. Ya aku bawa ke rumah sakit, aku temenin, aku kipas-kipas. Hari ini dokter bilang bahwa dia sembuh sempurna dari 4 stadium 4+. Tuhan mau, memang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melakukan mujizat, tapi dengarkan baik, kadang Tuhan membutuhkan saya dan Anda untuk menjangkau orang lain.
Kadang ada pengorbanan, kadang ada harga yang harus dibayar, kadang ada salib yang harus kita pikul, kadang harus ada pengikutan kita kepada Kristus, kita ke kanan, kita ke kiri, Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kadang ada hal yang seperti itu, tapi di balik itu kita bisa melihat mujizat Tuhan hebat, saudara. Tuhan tahu bahwa Desember saya akan merayakan Natal, Tuhan tahu. Jadi saya bilang sama istri saya, kita bikin Natal kemarin tanggal 12, superb. Butuh dana, saudara, butuh dana. Saya nggak pernah seumur hidup kasih proposal, saya minta kanan kiri, never. Karena saya tahu Tuhan saya hidup. Orang itu 2 hari sebelum Natal ada ibu-ibu kirim anaknya, kasih tas. Saya pikir dalamnya kue atau duren. Istri saya lagi mandi terus saya lihat, aduh apa? Ini ada bingkisan, ya udah taruh aja di situ. Bukan apa-apa Tuh lihat tuh berkat dari Tuhan. Dan istri saya bilang, oh ya haleluya puji Tuhan. Kalau begitu sering-sering lo urusin orang. Lo urus aja, gue siap. Tapi kalau saya lagi sakit, dia yang datang. Dia pijit seluruh badan saya. Dia juga bisa manjakan itu. Saya mau katakan, saya juga harus seperti itu. Jadilah suami yang baik. Suami yang benar. Walaupun kalau saya ngomong seperti ini, bebannya berat Pak, Bu. Berat. Karena orang akan bilang, kau harus hidup seperti khotbahmu. Ya, mau gak mau. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, hari-hari penting. Kalau istri ngomong sesuatu jangan cepet-cepet marah Pak, Bu. Korbannya udah banyak hamba-hamba Tuhan, pecah pembuluh darah bos. Betul apa betul? Yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa. Betul apa betul? Terkenal luar biasa. Ada di mana sekarang? Jadi hari-hari, tiap kali saya gitu atau Roh Kudus bilang, langsung saya diam. Kenapa? Saya lihat gambaran itu stroke. Pecah pembuluh darah. Seorang pemilik restoran terkenal. Istrinya itu 4:30 pagi. Sister. Suami saya sister. Pecah pembuluh darah sister. Sekarang ada di otak. Banjir otaknya dengan darah. Mana pakai di speaker terus dia bilang, Pak aku ke situ ya Pak. Iya silakan pergi. Asal jangan gue yang pembuluh darah pecah. Karena Tuhan bilang, begitu jangan ngomel-ngomel. Jangan apa-apa selalu nyamunya duit lagi, duit bisa dicari Pak, Bu. Kalau udah begitu, udah gak bisa kemana-mana. Anda mau pakai dasi, Anda mau pakai jas, Anda punya nama hebat, Anda punya mobil sport, tapi pecah pembuluh darahmu. Saya mau katakan buat Anda, kita bukan siapa-siapa lagi. Nunggu belas kasihan keluarga. Angkat gue dong, Mah. Ya papa saya. Ngomong lama. Dulu waktu masih muda gagah, ngomong cepet. Cepet. Begitu dia kena pelan-pelan. Saya suka bercanda ini kan. Dia bilang, lo jahat. Saya jawab lagi, papa dulu lebih jahat. Gue digebukin sama papa. Dasar lo anak kurang ajar. Papa lebih kurang ajar. Papa nyakitin mama terus. Mama saya omelin saya. Nggak boleh kamu gitu. Itu papamu. Tapi dia jahat mah. Sekarang dia bilang, nanti kalau gue sembuh lo ya, gue pukul. Terus saya jawab, nggak bakal sembuh. Dia di atas ini. Yohan. Mama saya bilang, Yohan, stop it. Mau nggak jadi hamba Tuhan yang diberkati? Mau. Minta maaf sama papa. Yohan, minta maaf. Apa saya bilang, Yohan, kamu sayang sama Tuhan. Mau gak diberkati sama Tuhan? Mau. Seumur hidupmu. Gak kena penyakit. Gak pernah masuk rumah sakit. Gak digotong, gak dibawa. Gak dirawat. Mau.
minta maaf. Saya jawab, Pak, minta maaf. Nggak mau. Saya jawab lagi, ya udah gitu. Saya berani itu kenapa? Di kursi roda dia bos, dia nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa berdiri. Nanti kalau ada mujizat Tuhan, saya bilang nggak bakal terjadi mujizat. Dia bilang, emang kenapa? Karena lo mau pukul gue. Yohan, minta maaf. Ayo minta maaf. Saya merangkak. Begitu deket, saya cium dia punya lutut. Dia pukul saya terus. Saya biar dia udah pecah pembuluh darah, pukulannya sakit bos. Kenapa kan nggak dua-dua? Yang kiri masih aktif bos. Papa. Mama saya di balik tiang, terima itu. Ma, terima itu. Terima. Anak kamu kurang ajar, terima itu. Pak ampun. Melemah. Terus dia bilang, dia peluk saya. Rekonsiliasi nasional. Hari-hari, buat apa kita jadi hamba Tuhan tapi kurang ajar sama orang tua. Hari-hari, buat apa saya jadi hamba Tuhan berkhotbah tapi saya nggak baik sama istri saya. Hari-hari, di situ kita akan lihat makna Natal sesungguhnya. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek hidup kita, khususnya sehari-hari. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir. Berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Jadikan kami pelaku firman, jadikan kami hamba-hambamu, anak-anakmu, umatmu. Jadikan kami Tuhan kekasihmu, pribadi yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami sering dengar firman, tapi bagaimana kami melakukannya, itu adalah hal di mana kami bisa melihat Allah hadir dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, biar kami dilayakkan Tuhan. Bahkan kami boleh merayakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di Natal yang indah, berkati seluruh keluarga-keluarga, anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini. Kau berkati keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh, keuangan, finansial, gereja, studi, pendidikan, pergaulan, pelayanan mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Bos. Tuhan Yesus memberkati.